Pemirsa, polisi gerebek industri penyulingan minyak goreng kemasan botol di Cipondoh, Tangerang, Banten. Sementara ratusan massa berunjuk rasa di depan gudang yang diduga memproduksi oli palsu. Penggerebekan tempat industri CV Rabbani bersaudara ini oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya berawal dari temuan peredaran minyak kita, namun isinya tidak sesuai takaran di pasaran wilayah Jakarta Pusat. Selain minyak kita di lokasi, polisi mendapati ribuan botol minyak goreng merek lainnya dan mengamankan sejumlah pekerja serta pengelola. Lantaran kuatnya persaingan dagang, di tahun 2022 mereka mulai memalsukan label minyak kita ke botolan minyak goreng. Demi mendapatkan keuntungan lebih, isi minyak goreng juga dikurangi menjadi 800 ml atau terdapat selisih 200 ml dari ukuran 1 liter per botolnya. Minyak goreng tersebut dipasarkan di wilayah Jakarta dan Banten. Dari 1 liter kemasan botol minyak kita, dari hasil uji takar yang kita lakukan, rata-rata terjadi selisih, ya, tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam label kemasan. Ada selisih sekitar 200 ml. Para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Sejumlah masyarakat lintas sektoral, mahasiswa, ormas dan pengendara ojek online menggerebek sebuah gudang yang diduga memproduksi oli palsu di kawasan Cipondoh, Tangerang Selatan, Banten. Warga berupaya mendobrak paksa pagar gudang. Namun warga tidak dapat bertemu pihak produsen oli tersebut. Informasi penggerebekan ini sudah diketahui. Aksi unjuk rasa dilakukan lantaran warga resah terkait peredaran oli palsu. Keberadaan oli palsu telah banyak merugikan masyarakat karena mesin kendaraan mudah rusak. Massa menuntut polisi dan pemerintah Kota Tangerang untuk turun ke lapangan melakukan penutupan aktivitas pengolahan oli palsu. Massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar mafia oli palsu yang telah membentuk konsorsium. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. 3 bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar tertangkap warga saat mencuri sepeda motor di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sementara di Bangkalan, sejumlah remaja terlibat perang sarung yang berujung tawuran. Video amatir menunjukkan detik-detik saat warga menangkap 3 bocah saat mencuri sepeda motor di Jalan Harun Thohir, Gresik, Jawa Timur. Para pelaku berinisial F, 12 tahun, HR, 9 tahun, dan NA, 10 tahun ternyata masih berstatus siswa SD. Dalam aksinya pelaku beroperasi secara berkelompok untuk mencari sasaran. Setelah menemukan motor yang terparkir tanpa pengamanan tambahan, mereka langsung membawanya kabur. Saat ini Kepolisian Resort Polres Gresik telah menetapkan ketiganya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Ketiga ABH sudah diserahkan ke Balai Pemasyarakatan atau Bapas untuk proses lebih lanjut. Barang bukti 1 unit sepeda motor kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Sejauh ini polisi masih mendalami kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan orang dewasa. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Video amatir merekam 2 pria yang terlibat cekcok di depan salah satu resto di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Salah satu pria bahkan merusak kaca mobil menggunakan batu. Diketahui mobil yang dirusak ternyata milik mantan istrinya. Selain merusak mobil, pelaku juga merusak kunci pengaman rumah korban. Dengan membawa sejumlah orang, pelaku datang dan melakukan tindakan pengancaman. Diketahui konflik ini dipicu masalah harta gono gini pasca perceraian mereka. SK yang merupakan pengusaha restoran tidak ingin korban menuntut hak atas harta bersama yang mereka bangun selama menikah. Selama ini juga terungkap SK telah menikah siri dengan seorang janda anak 2 meski statusnya masih resmi menikah. Dengan membawa sejumlah bukti, korban Emi Gafar 53 tahun kemudian melaporkan tindakan mantan suaminya SK 50 tahun ke polisi. Sebenarnya waktu kita ketemu di dalam itu kita mau ngobrol ya, ngobrol baik-baik. Cuma mungkin di situ tidak ada kata kesepakatan, gitu. Ya saya nggak tahu dia emosi atau apa gitu. Mungkin ada sesuatu yang saya tidak bisa ikuti maunya dia. Jadi dia keluar memecahkan kaca mobil yang saya pakai.
Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Roslan Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah wanita yang diduga PSK diamankan petugas gabungan dari sejumlah indekos di Garut, Jawa Barat. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, kawanan maling bobol toko hingga alami kerugian mencapai 15 juta rupiah. Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP di Garut, Jawa Barat menggelar razia ke sejumlah tempat yang diduga kuat dijadikan lokasi mesum. Petugas gabungan mendatangi sejumlah indekos yang tersebar di Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Tarogong Kaler, dan Garut Kota. Razia dilakukan untuk menciptakan kondisi aman di bulan Ramadan. Hasilnya, petugas mengamankan 7 wanita dan 8 pria dari sejumlah indekos. Bahkan beberapa di antaranya masih di bawah umur. Mereka yang terjaring razia kemudian didata untuk diberi pembinaan sebelum dipulangkan ke orang tua masing-masing. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin Ainus melaporkan. Kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi komplotan maling yang menggunakan mobil mencuri di sebuah toko kelontong di Jalan Kebun Kopi, Desa Marinda 1, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua pelaku turun dari mobil dan langsung membobol gembok pagar dan masuk ke dalam areal toko. Sedangkan satu pelaku lain menunggu di dalam mobil. Pelaku pun menjarah sejumlah barang, diantaranya rokok serta uang tunai yang berada di dalam laci kasir dengan total kerugian mencapai 15 juta rupiah. Komplotan pelaku pun berhasil melarikan diri. Menurut penjaga toko, para pelaku memanfaatkan waktu saat dirinya sedang keluar membeli lauk untuk sahur. Sebelumnya diduga ketiga pelaku yang sama juga beraksi di Jalan Seksama Medan. Namun meski berhasil membobol pagar, lalu kabur setelah aksinya diketahui oleh pemilik toko. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, sejumlah lansia terhimpit dan anak kecil menangis saat berdesakan berebut membeli paket sembako murah di Cirebon, Jawa Barat. Sementara antrian sembako murah ini juga terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ratusan warga berdesakan hingga saling dorong untuk dapat membeli sembako murah dalam bazar di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah anak-anak dalam gendongan pun menangis saat sang ibu mengantri panjang sembako murah Ramadan ini. Tak hanya menangis, sejumlah lansia pun ikut terhimpit dalam kerumunan warga. Bahkan ada juga ibu-ibu yang pingsan. Petugas dari Kejaksaan, Satpol PP, TNI hingga Polri pun berulang kali mengatur warga agar tertib. Warga menyesalkan pengaturan yang tidak memprioritaskan lansia dan anak-anak sehingga harus mengantri 3 jam. Ya, kejepit, ngantri Pak, nggak didahuluin, terus lama nunggunya. Dari jam berapa datang? Dari jam 7:30. Dalam bazar sembako murah kali ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menyediakan 1.000 paket sembako murah yang dijual jauh di bawah harga pasaran. Paket sembako murah Ramadan ini diharapkan dapat membantu warga Cirebon terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar Anyus melaporkan. Sejak pagi hari, ratusan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah ini rela mengantre di alun-alun kota untuk mendapatkan sembako dan beras dengan harga murah. Antusias warga yang datang membuat petugas kewalahan. Warga pun saling berdesakan dan berusaha mendapatkan antrian paling depan demi mendapatkan harga yang murah. Beras kantong 2 kg dijual seharga Rp20.000. Minyak goreng dijual Rp15.000 per liter, sementara gula pasir dijual Rp15.000 per kilogram. Alhamdulillah kebantu dengan adanya pasar murah ini. Semoga ini berlanjut terus. Pasar Ramadan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pelabuhan Merak, Banten mulai dipadati ribuan kendaraan pemudik. Para penumpang tujuan Pulau Sumatera ini berada dalam antrian menunggu kapal feri yang akan membawa mereka menyeberangi Selat Sunda. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar mereka lebih cepat sampai ke kampung halaman dan menghindari kemacetan. Diprediksi jumlah penumpang kapal akan membludak beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Walaupun masih baru H-10 ya. Iya, betul. Apa
lebih awal atau gimana rencananya? Di awal kan biar gak kejebak macet aja. Pihak SDP Pelabuhan Merak juga telah mengantisipasi kepadatan kendaraan dengan merekayasa lalu lintas. Di antaranya dengan penerapan ganjil genap plat nomor di tanggal 27 hingga 30 Maret 2025, serta membuka kantong-kantong parkir di sejumlah rest area dari arah tol Tangerang dan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang arus mudik, kondisi ruas jalan di jalur utama Pantura Brebes, Jawa Tengah masih ditemukan jalan berlubang dan bergelombang. Sayangnya akibat efisiensi anggaran perbaikan jalan hanya dengan penutupan lubang dan tidak ada pelapisan aspal ulang seperti di tahun sebelumnya. Beginilah kondisi jalur di Pantura Brebes di sejumlah titik yang masih ditemukan jalan berlubang dan bergelombang. Di jalur Pantura Pagijangan Kecamatan Bula Kamba masih banyak muncul lubang di tengah jalan. Hal ini akibat tingginya curah hujan dan beban kendaraan berat. Ironisnya akibat efisiensi anggaran tahun ini, pihak Bina Marga hanya memfokuskan pada penutupan lubang dan pemangkasan jalan berlubang. Sementara untuk pelapisan ulang permukaan jalan dengan aspal belum bisa dilakukan. Saat ini pekerjaan penutupan lubang terus dikebut guna kelancaran arus mudik. Para pemudik diharapkan selalu waspada dan berhati-hati saat melintasi jalur Pantura. Pemirsa, 600.000 tiket kereta api jarak jauh sudah ludes terjual. Pemudik memilih untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal dengan tujuan favorit Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Solo. Berikut laporan reporter Dilami Aulia dan juru kamera Dede Rudi dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, antrian sudah mulai terjadi di Stasiun Pasar Senen untuk keberangkatan dari sejumlah pemudik yang berangkat lebih awal untuk merayakan Lebaran 2025. Dari data yang dihimpun dari PT KAI Daob 1 untuk periode tanggal 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025 ini ada kiranya 1.858 perjalanan dengan untuk saat ini ada tingkat okupansinya yakni sekitar 59% untuk keberangkatan dari dua stasiun, yakni Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Artinya kiranya ini ada 600.000 tiket yang telah terjual. Dari keseluruhan ada 1 juta tiket yang diperjualbelikan oleh PT KAI Daob 1. Dan ini juga angkanya akan terus meningkat gitu ya, mengingat untuk hari-hari menuju Lebaran 2025 ini masih akan terus berlangsung. Dan untuk puncaknya, puncak mudik di Stasiun Pasar Senen ini akan berlangsung dari tanggal 30 Maret 2025 hingga 1 April 2025 dengan rata-rata perharinya ada 25.000 penumpang yang akan berangkat. Dan pemirsa, adapun dari tujuan favorit para pemudik yakni ada di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo hingga Bandung. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, sementara arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Dan berikut laporan reporter Henry Aprila dan juru kamera Setio Pratromo dan Ade Supriyatna. Ya pemirsa, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini jelang arus mudik Lebaran 2025 terpantau masih ramai lancar, belum terjadi kepadatan kendaraan yang terjadi. Kemudian informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga menyampaikan untuk puncak arus mudik ini diprediksi pada tanggal 28 Maret 2025, yang kemudian untuk puncak arus balik diprediksi pada tanggal 6 April 2025. Kemudian informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga ada 4 titik gerbang tol yang nantinya akan menjadi titik-titik kepadatan kendaraan. Salah satunya adalah gerbang tol Cikampek Utama, kemudian gerbang tol Kalihurip Utama, gerbang tol Ciawi, kemudian juga ada gerbang tol Cikupa yang menjadi titik-titik kepadatan kendaraan. Adapun untuk jam-jam yang menjadi rawan kepadatan kendaraan untuk
keberangkatan arus mudik. Salah satunya adalah jam 7 pagi sampai dengan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk di malam harinya ini di pukul 21.00 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat untuk jam-jam yang perlu dihindari oleh masyarakat untuk melakukan ataupun keberangkatan mudik di tahun 2025. Himbauan yang disampaikan bahwa untuk masyarakat tetap memperhatikan kembali saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Dari Cikampek Utama, Hendri Afrila dengan juru kamera Seto Pratomo, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran selalu jadi momen spesial untuk berbagi. Berbagai macam hampers unik dan menarik dengan beragam isian pun ditawarkan. Tak hanya enak, hampers kue sehat berbentuk buah cocok jadi hantaran. Berikut liputannya. Menyambut Lebaran, hampers kue jadi idaman sebagai hantaran. Semakin meningkatnya kesadaran akan pola hidup, permintaan kue Lebaran sehat pun kian meningkat. Hal ini dirasakan oleh Dini Miftah, seorang pengusaha kue yang fokus pada produksi kue-kue rendah gula, bebas pengawet, dan menggunakan bahan-bahan alami dengan cita rasa menggoda. Selain beda dari yang lain, selain low sugar, terus juga kita yang laksana non MSG gitu. Terus insya Allah di sini semua bahan-bahannya pakai bahan-bahan alami semua, naturalis semua. Rata-rata sih kalau misalnya kue buah tadi ada kacang hijau yang baik banget untuk kesehatan, terus ada buah-buahan juga salah satunya gitu. Terus kalau misalnya untuk saltinya itu ada beef, jadi kita full beef merah. Dini pun berhasil menarik perhatian pelanggan dengan sajian kue yang tak hanya sehat, tetapi juga memiliki bentuk unik seperti ini. Kebanjiran order ini tentu membawa berkah tersendiri bagi usaha yang sudah dirintis beberapa tahun lalu. Kue buah ya, karena kan gemes banget, terus juga emang jarang ada di mana-mana gitu tuh. Ya, insya Allah high cake nyediain dan itu kita udah kirim kemana-mana. Sehari itu rata-rata 100 sih ya, belum nyampe 1000 sih. 1000 paket hampers. 100 hampers. Tak hanya mengedepankan segi kesehatan, kue buatannya tentu juga tak mengabaikan segi estetika. Hampers tetap disajikan secara cantik dan indah sehingga bisa dinikmati tanpa mengabaikan kesehatan di hari kemenangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Hadisti Arifah, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, selain sebagai tanaman hias, di tangan ibu di Makassar, Jakarta Timur, lidah buaya diolah menjadi minuman dan makanan sehat bernilai ekonomis. Dari usaha kecil, Warsiti sukses ekspor produknya hingga ke luar negeri dengan omset 20 juta rupiah per bulan. Berawal dari budidaya lidah buaya dan tahu khasiatnya, Warsiti, ibu parubaya asal Kebon Pala Makassar, Jakarta Timur ini berinovasi mengolah lidah buaya menjadi minuman herbal dan makanan sejak 2008. Bermodal 3 hingga 5 pot lidah buaya, ia mulai meracik minuman serbuk dan siap saji. Pengolahan lidah buaya menjadi bubuk memakan waktu hingga 5 jam. Setiap hari, 1 kuintal lidah buaya yang diserap dari hasil panen warga sekitar. Warsiti bisa memproduksi 500 kg serbuk herbal. Selain minuman, lidah buaya juga diolah menjadi aneka camilan sehat dan enak. Dengan adanya akses pinjaman kur dan pemasaran lewat Bazar BRI, produk lidah buaya ini tembus hingga Brunei dan Turki. Omsetnya pun 20 juta rupiah per bulan. Kapan saya mulai ngolah, terus saya kembangkan juga, ngajak tetangga. Kredit kur 2008 itu 5 juta selesai. Terus biasanya dari BRI kalau ada kegiatan basar-basar gitu, kami dikirim di bisa untuk pembeli bisa membayar lewat kris atau juga kalau ini bisa transfer ke Bank BRI. Kredit usaha rakyat atau KUR Mikro dari BRI hadir menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil. Pelaku usaha bisa mendapat pinjaman hingga 50 juta dengan masa pinjaman 3 hingga 5 tahun suku bunga 6% dan bebas biaya administrasi. Persyaratan pun tak sulit, usaha minimal sudah 6 bulan berjalan dan tidak sedang menerima kredit perbankan.
Satu botol minuman serbuk lidah buaya dijual seharga Rp30.000, sedangkan produk makanannya Rp25.000. Lewat usahanya, Warsiti tak hanya menciptakan produk sehat, tetapi juga memberdayakan warga sekitar. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Tri Julianti, iNews melaporkan. Seorang kurir narkoba jenis sabu ditangkap lantaran membobol dan memperkosa korbannya di Depok, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 penadah barang hasil curian dari pelaku. Polisi membekuk RR yang merupakan kurir narkoba jenis sabu di kawasan Kampung Pitara, Depok. Ia ditangkap lantaran membobol rumah dan memperkosa korbannya, wanita berusia 36 tahun di kawasan Pancoran Mas, Depok. Aksi pencurian terjadi saat korban tengah tertidur dan pelaku masuk dengan membobol jendela rumah. Melihat korban tertidur, pelaku mengancam korbannya dengan sebuah kapak lalu memperkosanya. Usai melakukan aksi bejatnya, pelaku juga membawa ponsel dan mengunci korban di kamar mandi lalu kabur. Selain pelaku, polisi juga mengamankan HHP yang menjadi penada barang hasil curian. Hasil pemeriksaan, uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu-sabu. Korban juga diancam oleh pelaku. Apabila korban berteriak, maka korban akan dibunuh oleh pelaku. Kemudian setelah itu, pelaku melakukan pemerkosaan. Sementara itu, pelaku ternyata residivis kasus pemerkosaan pada tahun 2016 lalu. Pelaku dijerat pasal berlapis, ancaman hukuman 12 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sayang Bati, iNews melaporkan.